wabarakatuh. Nama saya Ariel Hapsarul Kita dengan NPM 100-102-110-67, Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalah adabiyah terhadap upah kasir di luar jobdesk di Kalpatri, Kota Bandung. Latar belakang masalahnya itu, hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah yang diantaranya upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh ijarah yang tidak sah. Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang upah bagi seorang kasir yang bekerja pada Kalpatri Cafe, Dine and Chill, Kota Bandung, di mana terkadang kasir tersebut melakukan pekerjaan di luar jobdesknya atau tidak sesuai dengan kontrak yang di awal telah disepakati dengan pihak manajemen restoran. Kemudian adanya pekerjaan di luar jobdesk yang berakibat pada pertambahan beban tanggung jawab namun tidak diberikan kompensasi berupa penambahan upah atau uang lembur. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prinsip dan ketentuan fikih muamalah adabiyah dalam sistem pengupahan para pekerja atau buruh? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan pada bagian kasir yang bekerja di Kalpatri Cafe, Kota Bandung? Yang ketiga, bagaimanakah tinjauan fikih muamalah adabiyah terhadap upah kasir di luar jobdesk di Kalpatri, Kota Bandung? Metode penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi lapangan, dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Sumber datanya itu primer, data hasil wawancara, dan dokumentasi data-data perusahaan. Kemudian sekunder, literatur berupa buku, artikel, dan jurnal terkait sistem upah bekerja menurut hukum Islam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis untuk melihat sistem pengupahan atau gaji bagi kasir yang melakukan pekerjaan di luar jobdesk di Kalpatri Cafe, Kota Bandung dari aspek fikih muamalah adabiyah. Kemudian landasan teorinya itu muamalah adabiyah, yaitu dimensi kajian muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, dari aspek ini fikih muamalah mengandung tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap benda atau tidak dilakukan. Kemudian, salah satu bentuk aktivitas manusia yang masuk ke dalam kajian muamalah adalah masalah pengupahan atau ijarah, sewa menyewa, yang terbagi menjadi dua, yaitu sewa menyewa dalam bentuk barang, ijarah al-ain, objeknya adalah manfaat dari benda, dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah, ijarah al-amal. Kemudian salah satu norma dalam aspek fikih muamalah adabiyah terkait pembayaran upah pekerja yang dituntut dalam memenuhi segala kebutuhan kaum pekerja. Tidak dibenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucur keringat tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan jerih payahnya atau ditunda untuk pemberian upahnya. Kemudian analisa pembahasan sistem pengupahan yang berlaku di Kalpatri bagi kasir yang melakukan pekerjaan di luar jobdesknya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek al-madiyah dan adabiyah. Dalam hal madiyah terdapat tiga aspek, yaitu bentuk, objek, dan akad ijarah. Maka sistem upah pada Kalpatri
adanya kesesuaian antara sistem pembayaran upahnya dengan hukum Islam. Tetapi berdasarkan syarat-syarat akad dalam ijaroh, yaitu adanya persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Sistem pembayaran upah pada kafik al-patri ini adanya unsur keterpaksaan. Hal ini bertentangan dengan syarat syahnya akad dalam ijaroh. Kemudian, jika ditinjau dari aspek adabiyah, maka pembayaran upah dapat dihukumkan haram dan dilarang dalam agama karena aktivitas di kafik al-patri lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, walaupun tidak semua kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut merupakan kegiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa pembahasan, maka disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama,